Bentar Bun, sini Bun. Bun, Sini, Bun, boleh, aduh Bun. senang banget nih, ceria banget nih Bun. Oh, Bun, sama aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semua. Jadi kami menyampaikan hari ini itu adalah lanjutan sidang dari acara sebelumnya. Seperti teman-teman tahu kan, memang acaranya tadinya tanggal 10 April. Cuma tadi hari Jumat kami dihubungi sama pengadilan. Acaranya dimajukan jadi hari ini untuk acara pembuktian. Nah, jadi hari ini kami sudah mengajukan bukti, baik bukti tertulis dan juga saksi. Saksinya di sini hadir, ada Mbak Nana dan Mbak Dewi. Nah, jadi tadi pada intinya adalah para pihak ini saksi menjelaskan tentang perselisihan yang kami mohon maaf tidak bisa sampaikan, tapi intinya tadi berjalan dengan lancar. Saksi juga sudah menjelaskan alasan-alasannya. Majelis hakim juga sudah memahami, dan untuk selanjutnya nanti tanggal 10 itu adalah acara kesimpulan, kita submit secara online. Kemudian tanggal 17 April itu nanti musyawarah majelis. Jadi putusannya itu nanti insya Allah tanggal 17 April kalau lancar. Kalau saksi ini sebagai apa Mas? Teman dekat Ya, atau saksi apa? ini saksi dua-duanya teman dekat. Ada yang memang udah kenal dari dulu sebelum Bukti menikah dengan Dila. Ada juga yang memang kenal sahabat dekatnya itu dari SMP dan juga kenal dari 2017. Jadi kedua-duanya ini tahu persis apa perselisihan rumah tangga ini. Tadi mau bukti tertulis apa ya? Kalau bukti standar aja, jadi tadi kami ajukan bukti nikah, ada kartu keluarga, ada akta kelahiran, dan juga surat kesepakatan cerai. Kalau sebagai saksi, bagaimana? Apa sih? Oh iya, kalau di persaksian tadi di depan majelis hakim, aku menyatakan bahwa memang aku sudah mengenal Indra Bekti lebih dulu karena di dunia pekerjaan hakim, dan aku mengenal jelas ketika dia diperkenalkan oleh Bekti untuk menjadi calon istrinya. Jadi waktu jadi kita udah berteman untuk beradaptasi, dan dia banyak cerita lah sama aku gitu, bagaimana perasaan dia, persiapan dia menjelang pernikahan dengan Indra Bekti gitu. Tapi dalam prosesnya kita memaklumi karena Dila adalah wanita soleha yang sudah punya standar gitu dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam kehidupan rumah tangganya harus seperti apa. Nah, ketika menjalannya ada perbedaan prinsip atau visi, jadi aku tidak menepis kalau dia suatu saat akan bermasalah di dalam perjalanan rumah tangganya gitu, dan itu memang terjadi sampai berapa kali gitu. Dan aku adalah saksi yang selalu melihat pertengkaran kecil atau yang mungkin perbedaan pendapat yang kadang aku bisa lerai atau kadang aku serahkan kepada mereka semua gitu. Tapi alhamdulillah ya aku cuma bisa menyatakan apa yang aku lihat selama ini dan apa yang aku rasakan dari Dila, dan aku mewakili perasaan seorang istri yang mungkin mengerti bahwa Dila maunya seperti ini sebagai seorang istri dan suami itu harus seperti ini. Tapi ketika menjalani tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, ya kita juga harus maklumi. Itu di sini adalah percakapan yang sering terjadi ya. Ya memang ada. Ya alasannya itu. Untuk Fadila sendiri apa bukan benar-benar sepakat untuk bercerai atau gimana Kak? Untuk saat ini ya udah memang ya udah pengen dia bercerai dan ini selesai dulu aja lah gitu, udah lelah banget. Bu, dengan adanya dua saksi ini seperti apa pun bisa dibilang saksi bahwa sini terjadi perceraian gitu, bahwa itu benar terjadi. Ya iya memang itu yang terjadi, makanya kan aku bawa memang yang kenal aku sama Mas Bukti ya mereka berdua gitu, jadi ya memang itu yang lagi terjadi. Ya, jadi saksi ini dua-duanya kenal sama Bekti juga. Jadi di sini bukan hanya bisa menjelaskan soal Dila, tapi juga menjelaskan soal Bekti. Bagaimana kemudian sisinya Bekti terkait masalah-masalah yang sudah disampaikan. Tadi kan ditanya, memang sudah pernah nggak sih ada langkah-langkah merujuk? Oh sudah sekali. Bekti juga sebagai suami sudah berupaya untuk merujuk dengan caranya dia, dengan memberikan hadiah, dengan memberikan bunga gitu kan. Tapi memang kemudian langkahnya atau keputusan untuk bercerai ya itulah sampai akhirnya diajukan gugatan ini. Jadi saksi ini adalah mewakili kedua-duanya sebenarnya. Yang sudah keberapa kali tidak datang Mas Bukti seperti apa nih Bu? Dari awal memang kesepakatannya memang Mas Bukti menyerahkan semuanya dari kita semuanya gitu. Jadi mengikuti aja prosedurnya. Tapi Mbak Dila masih berhubungan nggak Mas? Ya iyalah, masih baru kemarin juga ketemu buat ngajakin anak-anak ketemu Mas Bukti. Masih kita komunikasi, kita berharap walaupun udah nggak bersama lagi ya masih baik lah gitu. Karena kan
bapak anak-anak, jadi kita harus tahu gimana kondisinya. Bang, Bang, oke, Bang, artinya Sidang kalau selanjutnya kapan nih bang? Iya. Terus apa agendanya apa nanti? Oke. Sidang selanjutnya itu tanggal 10 April, agendanya itu kesimpulan. Kemudian dilanjutkan tanggal 17 April, agendanya putusan. Bang, Musyawarah majelis. artinya kalau misalnya dua saksi ini sudah mewakilkan Kabekti juga, Kabekti nggak akan mengajukan saksi lagi? Ya, tadi nantinya? ditanyakan apakah dari pihak tergugat, dari Indra Bekti mengajukan pembuktian, jawabannya tidak. Jadi dia sudah mengikuti saja langkah yang diajukan oleh tergugat. Berarti tanggal 10 itu adalah kesimpulannya? Ya, tanggal 10 kesimpulan dari semua rangkaian acara agenda persidangan kita jalankan. Kemudian nanti musyawarah majelisnya tanggal 17. Oke. Kalila kondisi kesehatan Indra Bekti sendiri gimana? Alhamdulillah kemarin udah baik banget, muka dia udah aku ngeliat kayak orang sakit malah jadi kayak ya Mas Umi juga kemarin nemenin, udah seger banget, ya bagus banget gitu. Kita kan udah bareng juga, ada berapa kali ya kita udah bareng buat syuting juga gitu. Tinggal matanya sekarang memang nanti di tanggal 10 11 gitu dia mau operasi. Kemarin kan udah bukber bareng ya Kak, jadi bawa kolak nggak Kak akhirnya? Nggak sempet karena sebelumnya apa ya, nggak tahu deh, ada kerjaan juga gitu pagi-pagi jadi nggak sempet deh. Selangkah langsung menuju bisa dibilang kesimpulan dan status baru. Mungkin masih ada kegalauan Kak dari bentuknya? Galau untuk saat ini nggak ada kegalauan sama sekali. Makin kesini ya udah diikutin petunjuk Tuhan aja. Semoga kedepannya aku sama Mas Putih lebih baik lagi. Kadilan nih bakal Fokus apa sih Bun kalau udah kelar? Ya fokus sama anak-anak lah. Sekarang udah otak aku udah buat anak-anak, kerja juga itulah intinya. Sekarang sih otak aku udah itu, nggak ada yang lain lagi. Anak-anak udah suka nanyain juga nggak ke nanyain bapaknya? Ya iyalah udah setiap hari gitu, udah kita video callan, baru juga ketemu minggu kemarin gitu. Jadi nggak banyak yang berubah lah ya. Nggak ada sama sekali, cuma tidak melihat Cuma nggak satu rumah aja gitu. Kalian mungkin nanti seminggu sekali ada jadwal Kabekti untuk bareng-bareng sama anak atau gimana? Tergantung anaknya juga karena anaknya sekarang udah mulai banyak kegiatan minta Sabtu Minggu, dia pengen ada apa sih namanya eskul ya gitu. Nah nanti biasanya sih 2 minggu, Mas Bektinya juga dari kemarin kayaknya ketemunya 2 minggu sekali gitu. Tapi kita nggak ada yang tahu kalau memang insya Allah rezekinya bagus apa gimana kan bisa ketemunya mungkin lebih sering gitu. atau udah ada wacana liburan Idul Fitri gitu Kak mungkin? Nah, kalau liburan Idul Fitri kan udah masing-masing sekarang gitu. Kali nanti sebelumnya memang bakal anaknya ketemu sama bapaknya gitu, aku nemenin juga gitu. Ntar bakal nemenin Mas Indra untuk operasi mata juga? Nggak tahu juga ya, belum lihat jadwalnya juga. Kalau bisa ya insya Allah pengen nemenin, tapi kalau nggak bisa biasanya mereka video call untuk kasih tahu kabar-kabar gitu, ke anak-anak juga. Berarti hak aslinya nanti gimana tuh Bun? Ya anak asuh anak-anak di aku nanti tapi tidak ada yang mengekang bapaknya untuk melihat anaknya, untuk ketemu sama anaknya, cuma anak-anak memang di bawah naungan aku gitu. Gila, ada permintaan nggak sih untuk Indra Bekti setiap bulan harus sekian untuk Ya itu udah disepakati ya Itu udah Mas. disepakati itu Udah. internalnya. Dari awal udah para disepakati pihak. udah aman semuanya. Tapi Dila udah ada job tawaran ini kayak main sinetron atau apa? Kagak. Nggak minat juga. Belum. Lagi cari manajer kan? Ini manajer saya kok. Belum berarti berminat ya? Belum tahu. Kita lihat rezekinya sekarang. Alhamdulillah sekarang kan aku udah mulai ya ada pekerjaan masuk gitu. Tapi kalau buat di entertainmentnya belum. Di bidang apa? Di bidang apa tuh? Ya dibilang ini juga. Di media ini juga gitu intinya. Ya alhamdulillah udah banyak tawaran di situ. Habis nanti ya gimana Dila? Ya iyalah, nggak mungkin kalau 12 tahun nggak mikirin apa itu nggak mungkin. Masih terus akan tetap mikirin ya itu namanya, tapi cuma dalam keadaan yang udah konteksnya berbeda aja gitu. Gila, untuk kesibukan sehari-hari nantinya gimana nih kalau setelah selesai cerai ini, setelah ya untuk kesibukan sehari-hari nanti gimana nih? Biasa aja sih. Ya dari kemarin udah dijalani, udah sibuk sama nganterin anak-anak, habis itu nanti ada kerjaan kemana dulu gitu, habis itu balik lagi jemput anak-anak, ya udah gitu sih. Udah terbiasa seperti itu dari dulu juga emang udah begitu gitu. Cuma pulang ada suami, sekarang udah nggak ada suami gitu.
Tuh, nunggu berapa tahun lagi menikah lagi nanti? Aduh, belum tahu. Sekarang mau ke anak aja intinya gitu. Cepet amat kayaknya. Gimana kali nggak nunggu berapa tahun lagi? Nggak gitu? tahu, nggak tahu. Kita lihat apa perjalanan Tuhan aja. Ya itu aja. Oke, Ya, makasih. Terima kasih semua. Foto dulu. Dila sendiri dulu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.